Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Ya, tentu dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, hari Minggu ini kita memasuki di penghujung November. Wah, sebentar lagi momen-momen Natal akan segera datang. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kakak mau menyapa mama papa. Apa kabar mama papa yang setia mendampingi adik-adik sekolah minggu? Ya, tentu sehat dan luar biasa. Mari kita buka ibadah kita pada minggu ini melalui nyanyian kita Happy Yaya ya, dan dilanjut dengan lagu Kamu Namanya Siapa. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita mau belajar lagu Kamu Namanya Siapa. Mari kita sama-sama bernyanyi. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita ambil sikap untuk ibadah. Kita masuki ibadah di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, ada sukacita? Tentu kita harus hidup dalam sukacita Tuhan. Melalui lagu ini, kakak mau semuanya bersukacita,
Jangan ada yang merasa, wah Natal tahun ini nggak menyenangkan. Semua sangat menyenangkan, yang penting kita bersyukur. Kita masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa beribadah, dan kita masih berkumpul bersama keluarga. Mari kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Kita masih tetap bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mendengarkan pembacaan Tita yang dibawakan oleh teman kita, adik sekolah minggu. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Arsen Purba. Saya dari sektor 4. Saya akan menyampaikan isi dari Tita keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Amin. Terima kasih. Shalom. Riap Mahita Mangindo, Ham Tuhan naibata, sai pargogoi hamaau, mangkor jahon titah mai. Amin. Adik-adik, kita mau mencintai sesama. Tentu harus mencintai sesama, bukan hanya mencintai orang yang kita kenal. Kita harus mencintai sesama, siapapun itu, dan terutama makhluk ciptaan Tuhan. Melalui lagu ini, adik-adik bisa belajar mencintai seperti kita mencintai Yesus. Kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
dengan rencanamu. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh teman kita, adik sekolah minggu. Shalom, hai teman-teman sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Saya Gafil Jeremy Wilson Saragi. Saya dari sektor 4. Saya akan membawakan ayat hafalan yaitu Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Demikian ayat hafalan kita untuk minggu ini. Semoga adik-adik bisa memahami dan melakukannya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab. Kita mau menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati melalui firman ini dan melalui pujian kita, Roh Kudus yang manis. Mari kita bernyanyi dengan hikmat, adik-adik. Coba dibuka Alkitabnya, duduk yang manis, kita mendengarkan firman Tuhan dan pujiannya. Kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita bernyanyi Roh Kudus yang manis, adik-adik yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan di hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti tiap firman-Mu yang akan kami dengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mika pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dengan 4a. Baik adik-adik yang terkasih, kita boleh sama-sama membaca Alkitabnya masing-masing yang di rumah. Ya. Firman Tuhan diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Adik-adik yang terkasih, salam semuanya buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini. Tema kita hari ini adalah nubuat kelahiran Yesus. Adik-adik terkasih, Mika adalah nabi Allah. Mika adalah seorang nabi Allah yang dipilih Allah dari Moreset. Ya. Nabi Mika melayani pada saat Raja Jotam, Ahaz, dan Hizkia menjadi pemimpin di kerajaan Yehuda. Adik-adik terkasih, kita teringat dengan nubuat kelahiran Yesus. Tampil Nabi Mika. Mika ini bernubuat bahwa dia membawa kabar baik tentang kerajaan Mesias yang menghunjuk kepada kelahiran Yesus di Betlehem. Adik-adik, tahukah adik-adik apa artinya Mika? Mika itu artinya siapa seperti Tuhan. Itu artinya adik-adik. Dan nabi artinya perpanjangan lidah Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya bangsa Israel. Nubuat adalah sesuatu yang peristiwa yang akan terjadi kemudian atau yang akan datang. Ya, Allah telah memberi nubuatan kepada Nabi Mika, itu memberitahu kabar baik itu akan tampil, ya, Raja Mesias yang akan lahir di kota Betlehem Efrata. Adik-adik terkasih,
nubuat ini lebih dahulu diberitahu oleh Allah kepada Nabi Mika untuk beberapa ratus tahun kemudian. Ya, dia telah menyampaikan kabar baik. Kenapa adik-adik? Pada saat Nabi Mika melayani di kerajaan Yehuda, raja atau pemimpin bangsa Israel itu pada saat itu adalah orang-orang yang sangat kejam seperti Jotam. Dia memimpin bangsa Israel terlalu kejam. Tidak ada keadilan, tidak ada ketenangan. Terjadi krisis kepemimpinan di Yehuda pada saat itu. Adik-adik terkasih, Mika melayani di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Sungguh-sungguh menderita karena saat itu adalah pemimpin yang sangat kejam dan pemimpin yang tidak jujur, tidak adil, hanya mementingkan diri sendiri, lebih mencintai kejahatan daripada kebaikan. Kondisi rakyat pada saat itu semakin terpuruk karena penindasan oleh pemimpin-pemimpin kepada orang-orang yang lemah. Ketika itu Mika menyuarakan pertobatan bagi pemimpin. Mika menyuarakan dan mengkritik pemimpin yang tidak benar di hadapan Allah. Sudah sepantasnya mereka dihukum atas dosa-dosa yang mereka perbuat di tengah-tengah rakyat Israel. Tetapi Allah itu adalah baik. Ketika rakyat itu merindukan pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang menyayangi mereka, di situ Mika bernubuat. Adik-adik terkasih, di tengah-tengah situasi begitu, melalui Mika, Allah menyuruh dan dia bernubuat, yaitu akan lahir seorang raja damai, juru selamat manusia, adil dan benar di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah dunia ini, yaitu Mesias, yaitu menghunjuk kepada kelahiran, yaitu Yesus Kristus. Dia akan lahir di kota kecil Betlehem. Adik-adik terkasih, kota Betlehem ini adalah kota kecil, tapi Allah memilih kota ini tempat kelahiran Sang Mesias, Raja Damai dan Juru Selamat manusia. Melalui nubuatan ini, kelahiran Mesias yang namanya Yesus adalah penggenapan janji Allah memulihkan hubungan manusia dengan Allah, memulihkan bangsa-bangsa yang tertindas. Karena raja yang akan lahir ini disebut Raja Damai dan adil, raja di atas segala raja, namanya Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, pada situasi begitu, bangsa Israel merindukan pemimpin yang bijaksana dan adil dan benar. Oleh Mika telah disampaikan bahwa akan lahir di kota Betlehem Raja Damai. Dengan begitu adik-adik, minggu ini kita memasuki Advent pertama.
yaitu masa penantian kelahiran Yesus Kristus yang menjadi Raja Damai dan Juru Selamat manusia. Karena itu adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, sebab kelahiran Yesus itu adalah menjadi pembebasan bagi kita, terbebas dari segala dosa dan kecemaran. Kelahiran Yesus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merayakannya, untuk dengan tulus mempersiapkan hati kita agar Yesus itu juga bukan hanya lahir di Betlehem, tapi dia lahir di dalam hati kita, agar kita menjadi anak-anak yang diselamatkan. Karena yang lahir itu adalah Raja Damai, membawa damai sejahtera. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apabila dengan tulus kita menerima Yesus, mempersiapkan hati kita untuk kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kita masing-masing, di dalam hati orang tua kita, papa mama kita. Kita persiapkan bukan hiasan saja, hiasan Natal, tetapi persiapkan hati dan pikiran kita agar Yesus lahir di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga dengan begitu kita akan dibaharui menjadi anak-anak yang selalu rendah hati, tidak sombong, suka menolong, suka mengampuni, dan suka berbagi, dan tidak suka marah, dan menjadi anak-anak yang baik, dan menjadi anak-anak yang mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Dan Tuhan akan memberkati kita, dan kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Apabila Yesus telah lahir di dalam hati kita, sudah pasti bahwa perilaku kita akan menjadi lebih baik. Kita akan mencintai kasih, mencintai damai, dan mencintai keadilan, dan mencintai kebaikan. Karena itu maka hidup kita akan disenangi oleh Tuhan, disenangi oleh papa mama, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita. Dengan perilaku kita yang baik telah mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Yesus, bahwa Yesus telah lahir di dalam hati kita, dan Yesus telah lahir di dalam hati saudara-saudara kita, sehingga kita akan dibaharui, diselamatkan. Dan marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita tempat Yesus lahir, sehingga kita dibaharui dengan dan diberkati, dan Yesus ada di dalam hati kita. Kita akan bersuka cita memuji memuliakan Dia. Yesus telah lahir dalam hati kita dan diam bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami terima hari ini. Biarlah firman-Mu yang menguatkan dan mengajari kami untuk tetap bersyukur, dan mengajari kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu kami, hidup yang Engkau berikan kepada kami. Pakailah hidup kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar hidup dan perbuatan kami untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami
hanya ke tangan pengasihan-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu, kiranya kasih, anugerah-Mu, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Putra Natal yang agung. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Pekerja Kristus. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya raja segala raja. Ya memanggilku menulayani. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk, sengboy dalanon nami, salakah natorsa, dopam hasoman nami, torang agehuja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di ibadah Sekolah Minggu GKPS Jalan Jenderal Sudirman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.